Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik IPS subtema 2, tema 7. Nah, Pergerakan Nasional Indonesia atau kita disingkat dengan PNI. Berdirinya organisasi-organisasi di Indonesia ya. Nah, latar belakang PNI apa saja ya? Nih, kita akan bahas. Penyebab terbentuknya PNI adalah sejak Indonesia dijajah Belanda, nasib rakyat tidak dipedulikan sama sekali. Mereka terus menggeruk kekayaan dan menindas rakyat Indonesia. Hal tersebut memunculkan adanya kritik dari C.Th. van Deventer melalui bukunya yang berjudul Utang Budi. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa kemakmuran Belanda berkat kerja dan jasa rakyat Indonesia, sehingga Belanda yang bermoral dan maju harus berutang budi. Hal ini disebut dengan politik etis. Cara berutang budi yang dimaksud adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan seperti pada bidang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Politik etis. Politik etis yang melatar belakangi terbentuknya PNI sebenarnya merupakan sebuah penjajahan kebudayaan secara halus. Dengan menerapkan edukasi berarti menerapkan pula politik asosiasi yang berarti pergantian kebudayaan asli tanah dijajah dengan kebudayaan penjajah. Politik etis yang dimaksudkan untuk menerapkan politik asosiasi ternyata membawa pengaruh baik terhadap masyarakat pribumi. Contohnya dengan didirikannya sekolah-sekolah untuk tujuan supaya Belanda memperoleh tenaga kerja yang murah. Namun di sisi lain pendidikan yang ada memunculkan kaum pribumi yang cerdik, sehingga muncullah kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Nah, kesadaran akan berbangsa ini disebut dengan PNI. Faktor lahirnya PNI. Secara detail, PNI terbentuk dari beberapa faktor, yaitu apa saja ya? Ya, faktor dari dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Faktor dari dalam negeri yaitu karena penderitaan rakyat akibat penjajahan yang memeras kekayaan rakyat, adanya perbedaan taraf hidup antara penjajah dan yang terjajah, adanya perasaan senasib dan seperjuangan akibat penjajahan sehingga ingin sama-sama merdeka, adanya pengaruh kejayaan masa lalu waktu masa kerajaan Sriwijaya Majapahit, adanya sikap anti-Eropanisasi, dan yang terakhir adanya kaum cerdik pandai yang mempelopori gerakan anti penjajahan. Nah, faktor dari luar negeri yaitu pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia yang membangkitkan keyakinan bahwa Asia mampu mengalahkan Eropa. Faktor yang kedua, pengaruh gerakan-gerakan Asia lainnya, misalnya India, Cina, Filipina, serta Afrika, yakni gerakan Mesir Merdeka. Organisasi-organisasi dan tokoh pergerakan nasional. Ada beberapa organisasi. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stovia. Siapa saja pendirinya? Yaitu yang pertama ada Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Gembrek. Dengan pelopor yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo yang pada awalnya mempunyai gagasan untuk mendirikan Dana Pelajar, tanggal lahirnya organisasi ini dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua ada Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh pedagang bakti pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Haji Samad Hudi dengan tujuan untuk melawan monopoli perdagangan Cina, memajukan perdagangan dan memajukan agama Islam. Organisasi yang ketiga ada Industry Partij. Didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douws Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara.
Tujuan organisasi ini adalah untuk mempersatukan bangsa sehingga mencapai kemerdekaan. Namun, hal ini terdengar oleh Belanda dan Belanda menganggap organisasi ini membahayakan sehingga tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda. Organisasi yang keempat yaitu Partai Nasional Indonesia. Organisasi perkumpulan pelajar yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Mr. Iskak, Cokro Hadi Suryo, Mr. Budi Arto, Mr. Alim Sastro Amijoyo, Mr. Sunario, dan Insinyur Anwari. Yang kelima, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi politik partai-partai Indonesia seperti Parindra, Pansundan, Gerindo, Persatuan Minahasa, PSII, PII, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Pengurus sekretariat tetap dijabat oleh Abi Kusno Cokro Suyoso, Muhammad Husni Tamrin, Mr. Amir Syarifuddin. Pergerakan kaum wanita, ya, organisasi yang keenam. Nah, dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika yang ingin mengangkat derajat wanita melalui pendidikan untuk mengangkat status sosialnya. Organisasi ini juga berwawasan kebangsaan. Ada organisasi lain yang ketujuh yaitu Taman Siswa. Organisasi ini dibentuk oleh Raden Maswardi atau biasa kita sebut dengan Ki Hajar Dewantoro. Pada tanggal 3 Juli 1922 dengan latar belakangnya ingin memberikan harapan baru bagi rakyat kelas menengah ke bawah supaya bisa mengenyam pendidikan. Organisasi ini mempunyai 3 semboyan yang terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan memberikan tauladan yang baik. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso yang artinya di tengah membangkitkan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, anak-anak harus bisa ya kita memahami 3 semboyan ini. Organisasi PPPI. PPPI merupakan singkatan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Merupakan organisasi yang dipelopori oleh para pemuda yang menginginkan persatuan dan kesatuan untuk menentang adanya ketidakadilan penyelesaian di Indonesia. Nah, maka terjadi Kongres Pemuda 1. Terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuannya untuk membentuk organisasi persatuan dari organisasi-organisasi yang telah ada. Nah, kongres pertama ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kemudian diadakan Kongres Pemuda 2, ya, terjadinya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya dikumandangkan. Kongres 2 memunculkan sebuah keputusan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sudah hafal ya nak ya, Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda ini yang diusulkan oleh Muhammad Yamin dan isi dari Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Nah, yang pertama ada Jepang menyerah pada sekutu. Pada Perang Dunia II yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada pertemuan Saigon tanggal 11 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, pemerintah Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Maksudnya pemerintah Jepang ya. Pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, BPUPKI diganti dengan PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan diawali dari Pulau Jawa dan disusul pulau yang lainnya. Yang keempat, wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda. Yang kelima, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam hal memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Setelah adanya perundingan yang ditengahi oleh Ahmad Subarjo, kedua tokoh besar itu kembali ke rumah masing-masing di Jakarta. Jam 23.00. Jam 23.30, Soekarno-Hatta dan rombongan lainnya pergi ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini diketik oleh Sayuti Meli. Tokoh yang merumuskan proklamasi yaitu Insinyur Soekarno. Sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo turut menyumbangkan ide-ide. Nah, proklamasi pada harinya proklamasi dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta jam 10 waktu Indonesia Barat. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembacaan teks proklamasi, dan yang kedua dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan yang ketiga sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi gitu. Nah, sekarang peristiwa sesudah proklamasi. Nah, terjadi peristiwa apa saja ya? Kekosongan pemerintah sejak Jepang menyerah kepada sekutu membuat Indonesia dengan sigap memproklamirkan kemerdekaan. Namun, pihak Jepang dan sekutu tidak menyetujuinya. Tanggal 29 September, sekutu datang untuk melucuti senjata Jepang. Hal itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun setelah bangsa Indonesia melihat bahwa NICA atau organisasi orang Belanda yang melarikan diri ke Australia setelah Belanda menyerah kepada Jepang ikut rombongan sekutu, maka Indonesia curiga. Nah, NICA bermaksud menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Bahkan tentara sekutu yang menandatangani daerah dan terjadi pertempuran. Bermacam-macam cara Belanda untuk menduduki Indonesia hingga membentuk negara-negara boneka, di antaranya yaitu negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, Indonesia Timur, dan Pasundan. Tentara sekutu yang dibarengi NICA menyebabkan perlawanan fisik oleh beberapa daerah, di antaranya terjadi pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Perjuangan diplomasi atau perundingan yang menghasilkan kesepakatan, yaitu yang pertama ada KMB Konferensi Meja Bundar, yang kedua perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Ron-Royan. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.